Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan melalui renungan umat pada saat ini dengan tema tidak mengeraskan hati. Melalui perenungan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 95 ayat 7b sampai 9. Mazmur pasal 95 ayat 7b sampai 9 yang demikian. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa, di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, catatan blog dari salah satu media massa menuliskan tentang makna peribahasa, yaitu pengalaman adalah guru yang paling berharga. Dapat diartikan sebagai kejadian atau peristiwa yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh seseorang. Kemudian dari peristiwa atau kejadian tersebut dijadikan sebagai pelajaran atau peringatan untuk menuju langkah perjalanan hidup berikutnya. Kejadian atau peristiwa yang tidak menyenangkan akan menjadi bekal seseorang mengambil hikmah untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, bertutur kata, merencanakan, dan mempertimbangkan secara cermat sebelum mengambil langkah. Dalam nats hari ini, yaitu Mazmur 95 ayat 7b sampai 9, pemazmur memberikan peringatan supaya umat Tuhan tidak mengeraskan hati. Belajar dari pengalaman nenek moyang, yaitu bangsa Israel yang keras kepala, tegar tengkuk, bersungut-sungut, bahkan mencobai Tuhan. Bangsa Israel mengira bahwa Tuhan tidak sanggup membebaskan mereka, sehingga mereka benar-benar kehilangan iman kepadanya. Ketika manusia mengeraskan hati, akan sulit untuk mau memahami kehendak Tuhan. Bangsa Israel membuktikan kekerasan hati mereka ketika insiden yang terjadi di Rafidim. Mereka mengeluh kepada Musa karena tempat itu tidak ada airnya. Bangsa Israel mencobai Tuhan dengan mengatakan, apakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Mereka bersungut-sungut dan menyalahkan Musa karena mereka dipimpin untuk keluar dari Mesir. Sangkanya mereka akan mati kehausan. Musa berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memukul gunung batu di Horeb dengan tongkatnya, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa Israel bisa minum. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, karena bangsa Israel telah bertengkar dan mencobai Tuhan. Pemazmur mengatakan, bangsa Israel menguji Tuhan, padahal mereka melihat perbuatan tangan Tuhan. Ketika mereka dalam kesusahan, kemalangan, Tuhan memelihara dan menyertai mereka. Namun sayangnya, bangsa itu hanya menuruti ego, sehingga mereka tidak ada waktu untuk sejenak menghayati kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Rencana Tuhan atas kehidupan bangsa Israel dengan memerintahkan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir adalah semata-mata untuk kesejahteraan dan keselamatan mereka. Kesalahan bangsa Israel yang diulang adalah mereka tidak mau belajar dari pengalaman. Padahal pengalaman sebelumnya ketika berada di Mara dan Elim, mereka bersungut-sungut karena airnya pahit.
Sungut-sungut itu juga diulang kembali ketika di padang gurun Sin. Mereka khawatir akan mati kelaparan. Tuhan pun tidak membiarkan mereka, sehingga Tuhan memberikan burung puyuh di waktu petang dan mana di waktu pagi. Pengalaman serupa terjadi ketika di Rafidim. Mereka tetap mengeraskan hati dan bersungut-sungut tanpa mau mengingat kasih setia Tuhan. Padahal tidak mungkin Tuhan akan membinasakan mereka atau membiarkan mereka mati kehausan. Dari pengalaman masa lalu yang pernah dialami oleh bangsa Israel, pemazmur mengingatkan tentang pentingnya mendengar suara Tuhan. Peringatan ini pun penting bagi hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan dan respon kita dalam mendengar dan melakukan firman Tuhan menjadi faktor penentu dalam hidup kita, terlebih bagi perjalanan spiritualitas kita sebagai orang beriman. Kita perlu merendahkan diri untuk mau mendengar firman Tuhan dan mempersilahkan Tuhan berbicara serta menyatakan kehendak-Nya dalam hidup kita. Bila mungkin saat ini kita berada dalam kesulitan dan keprihatinan, penting bagi kita untuk tidak mengeraskan hati dengan cara meluangkan waktu untuk mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seringkali ketika sedang menghadapi situasi tertentu, kita juga ikut terbawa dalam kondisi tersebut. Kita punya dua pilihan. Pertama, bereaksi terhadap kepanikan, kekhawatiran, sehingga bersungut-sungut dan mengeraskan hati, seperti halnya pengalaman bangsa Israel ketika di Masa dan Meriba, seperti yang diungkapkan oleh pemazmur. Atau yang kedua, kita mau mengambil waktu sejenak untuk mendengarkan firman-Nya, menenangkan diri, memohon pertolongan dan hikmat, serta sejenak mengingat kasih setia Tuhan yang menyertai hidup kita hari demi hari. Pengalaman yang pahit dan tidak menyenangkan menjadi pelajaran bagi kita untuk merencanakan, melangkah, dan bertindak. Memang pengalaman adalah guru yang paling berharga, tetapi dasar hidup yang paling utama dalam perjalanan hidup orang beriman adalah dengan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Pengalaman bangsa Israel, mereka panik dan khawatir, bersungut-sungut bahkan mencobai Tuhan. Kita diingatkan untuk tidak mengeraskan hati, melainkan mau untuk merendahkan diri. Mendengar suara Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan meluangkan waktu khusus untuk mendengarkan suara-Nya. Tuhan berkarya melalui firman-Nya yang menolong kita sehingga kita mampu berpikir jernih dan bertindak tepat. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berserah kepada Tuhan akan hari depan yang akan kita lalui, agar kita tidak mengeraskan hati. Tuhan menyertai kita. Amin.